sudah belajar tentang Newton pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita akan coba bahas sedikit tentang contoh-contoh gaya. Ya. Dan gaya yang paling banyak atau paling umum kita rasakan, kita alami adalah gaya gravitasi. Sebenarnya kalau kita sering bicara itu gaya berat, yaitu 11-12 dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu muncul karena kita berinteraksi dengan, atau sebuah benda berinteraksi dengan benda lain yang punya massa. Jadi sumber dari gravitasi ini adalah massa dari sebuah benda. Contohnya kalau yang kita alami adalah gaya jatuh bebas atau free fall, dia jatuh ke bawah, dan dia mengalami gaya gravitasi sebesar m dikalikan g. G ini adalah percepatan gravitasi. Ingat hukum Newton kedua, sigma F sama dengan ma. Jadi kalau tidak ada gaya lain selain gaya berat, maka gaya yang menarik adalah hanya gaya berat. Kalau jatuh bebas, kalau ini agak error sedikit. Ya, kalau benda ini jatuh ke bawah dan dia hanya mengalami gaya gravitasi, ya, ada G, maka dia hanya ditarik oleh gaya beratnya, ya, gaya gravitasi. Besarnya adalah m dikalikan G. Karena rumus F itu adalah sigma F, itu adalah m dikalikan A. Nah, di sini yang menarik hanya gaya gravitasi, di F itu hanya m dikalikan G. Ya, G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Ya, arahnya adalah ke bawah. Oke, gaya berat itu sebenarnya adalah kita selalu menimbang berat itu bukan berat yang kita rasakan, tapi sebenarnya adalah karena gaya normal. Jadi tidak ada hubungannya nanti dengan gaya berat kita sesungguhnya. Menimbang itu bukan menimbang berat kita, karena berat kita itu dipengaruhi sebenarnya oleh massa kita. Ya, tetapi berat badan kita sebenarnya bukan dari menimbang berat badan kita itu sebenarnya bukan dari massa kita, tapi gaya normal. Nanti kita akan bicara tentang gaya normal. Terkadang kita berpikir bahwa kita menimbang itu, ya ini ada yang sering salah sangka ya. Kalau kita misalnya pergi ke bulan, maka berat kita berkurang. Berat kita, ya sebenarnya berat kita yang dimaksud kalau itu dalam Newton memang betul beratnya berkurang, tapi massa kita tetap. Jadi kalau kita massa kita memang adalah contohnya 60 kg di bumi, maka itu sama saja dengan 60 kg di bulan, 60 kg juga di Venus atau di Mars, itu sama saja. Jadi teman-teman tidak bisa menipu kalau memang beratnya adalah segitu. Tapi ingat, itu bukan berat yang ada di timbangan. Berat yang ada di timbangan itu beda sekali dengan yang saya maksud dengan berat kita yang sesungguhnya. Jadi gaya berat itu muncul karena juga ada tarikan dari gaya gravitasi. Jadi kita bisa lihat di sini kita dapatkan bahwa B itu sama dengan Fg. Gaya berat sama dengan gaya gravitasi. Karena tidak ada lagi gaya yang lain, ya sigma F, di sini kan sigma F sama dengan 0, ya karena percepatannya adalah 0. Jadi misalnya
sebuah benda. Nah, sebuah benda ini dia ada di meja misalnya. Nah, kita bisa bilang bahwa dia punya gaya berat V. Nah, dan gaya berat ini sebenarnya muncul dari gaya tarik gravitasi Fg. Jadi sebenarnya V dan Fg itu saling berlawanan. Kalau kita lihat sigma F itu nanti sama dengan 0 karena bendanya diam, bendanya tidak bergerak. Otomatis kita bisa tuliskan bahwa V dikurangi Fg itu sama dengan ya, dan kita dapatkan bahwa gaya berat sama dengan gaya yang besarnya sama dengan M dikalikan D. Itu adalah kasus untuk gaya berat yang sama dengan gaya gravitasi. Nah, sekarang gimana waktu kita menimbang? Nah, menimbang itu terkait dengan gaya normal. Jadi, kalau kita menimbang berat, ya, maka kita punya gaya berat yang besarnya sama dengan gaya gravitasi, dan kita punya gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang muncul karena kontak bersentuhan antara benda dengan sebuah permukaan, dan harus tegak lurus dengan permukaan itu. Jadi gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan. Misalnya adalah timbangan kita, dan ini adalah bendanya. Ya, jadi pada kondisi diam seperti ini saling berlawanan ya, B dan M-nya, dan kalau dia diam berarti sigma F-nya sama dengan B. Ini saya tidak pakai vektor, kenapa? Karena dia sudah satu arah. Ya, bukan satu arah ya, satu garis, hanya berlawanan. Tapi kalau nanti dia arahnya kemana-mana, kita harus pakai vektor. Ya. Oke, nah di sini saya bisa tuliskan bahwa terserah mana yang di depan, mana yang di belakang, tidak masalah, saya tuliskan B minus N sama dengan. Kenapa minus? Karena arah B-nya berlawanan dengan arah N. N adalah gaya normal. Kenapa di sebelah sini 0? Karena dia tidak bergerak, tidak ada percepatan. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. Dan kita tuliskan bahwa B sama dengan N. Nah, kasus ini bisa berubah sekali bergantung kepada sistemnya seperti apa. Kita bisa melihat untuk bidang miring, maka yang sudah theta, maka misalnya dia tidak bergerak, ya dia diam. Kasusnya nanti akan jadi seperti ini. Gaya normalnya bukan lagi ke atas, tapi gaya normalnya adalah tegak lurus dengan ini ada gaya normal di sini. Sedangkan gaya beratnya ada di sini. Nah, ini sebenarnya agak mustahil kalau dia itu tidak bergerak ya, karena dia kalau tidak ada gaya lain, ini pasti dia akan bergerak meluncur ke bawah. Ya, anggaplah sekarang di sini ada W, maka teman-teman bisa lihat ini arah gayanya berbeda. Yang satu arahnya miring, yang satu arahnya lurus ke bawah ya. Beda ya. Kita tidak bisa menggunakan yang tanpa vektor. Kita harus vektor. Nah, supaya kita tidak memakai yang vektorial, kita proyeksikan. Ya, kita proyeksikan B ini ke arah sini. Jadi kita bisa proyeksikan, kita punya di sini,
namanya W sin theta, ini namanya adalah W cos theta. Ya. Kenapa? Karena theta di sini ini sama dengan theta di sini. Nah, tidak ada gerakan di arah sini, di arah yang miring sini. Itu artinya apa? Artinya sigma F untuk yang arah miring ini adalah 0. Jadi kita bisa punya W cos theta kurangi M sama dengan 0. Kenapa? Karena sigma F-nya sama dengan 0, tidak ada gerakan ke arah sana. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara arah yang ke bawah sini, arah yang miring ke bawah, dia ada gerakan. Karena nanti dia hanya ada W sin theta, arah ke bawah sana. Nanti W sin theta sama dengan MA. Tapi itu nanti, karena kita belum membahas sampai ke gerak yang bergerak, kita masih yang jadi di sini gaya normalnya kita dapat adalah N sama dengan W cos theta. Ya. Jadi gaya normal itu sangat beragam nilainya bergantung kepada sistemnya seperti apa. Kalau sistemnya seperti ini, dia gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Seperti ini, gaya normalnya sama dengan gaya berat dikalikan cos theta. Nanti kalau ada sistem dengan tegangan tali, nanti pakai tegangan tali misalnya, nanti beda lagi juga. Jadi kita harus sekali lagi harus menghitung sigma F-nya. Ya. Itu gaya normal. Nah, sekarang kalau kita ngitung berat badan, misalnya di lift, ya, di contohnya, seperti ini, kita ada contoh. Oke, saya tuliskan aja sendiri ya. Misalnya kita ada dalam lift, terus kemudian kita menginjak timbangan. Oke, kita punya berat badan W, dan dari yang kita injak kita akan punya gaya normal N. Tapi di dalam tapi lift itu kemudian misalnya dia bergerak ke atas dengan percepatan A. Nah, kali ini posisinya kita bergerak, kita tidak diam. Karena itu nanti sigma F-nya bukan sama dengan 0, tapi sama dengan MA. Misalnya massa kita adalah M ya. Massa orang ini adalah M. Jadi sigma F sama dengan M dikalikan A. Dan sigma F-nya adalah di sini N. Ya, kita ambil aja. N mana yang kita lihat ya. A itu beratnya ke atas. Karena lift ini sedang naik ke atas. Karena dia bergerak ke atas, kita ambil gaya yang arahnya atas, yang searah dengan percepatan, itu positif juga. Karena A-nya positif, maka arah gerak yang ke atas juga positif. Oke, jadi kita bisa tuliskan M dikurangi W. Kenapa W negatif? Karena dia arahnya ke bawah, berlawanan dengan percepatan. Nah, gaya normal di sini itu sama dengan M A plus. Nah, jadi gaya normalnya berbeda lagi ketika kita dalam lift yang sedang bergerak. Nanti yang dikonversi oleh timbangan itu adalah gaya normal. Jadi ketika teman-teman nanti menimbang berat badan di dalam lift, maka yang teman-teman timbang, yang teman-teman hitung itu adalah yang ini. Kalau liftnya bergerak ke atas, maka yang teman-teman hitung adalah ini. Apakah ini sama dengan massa dari teman-teman? Ya enggak, karena terkadang kita kan misalnya nih di timbangan itu hanya mengkonversi langsung
dibagi dengan, jadi misalnya beratnya kita 60 kg, misalnya massa itu 60 kg. Jika kita ada pada keadaan diam, N kita itu sama dengan 600 Newton. Sama dengan W. Gitu. Nah, timbangan, berat yang ada di timbangan, saya katakan P aksen, itu hanya M aksen. Berat yang atau massa yang kita timbang, M aksen, itu hanya M dibagi dengan G. Ya, jadi G-nya misalnya 10 ya. G kita pakai 10. Jadi yang kita pakai hanya ini. Ini berat yang kita ambil di dalam timbangan. Nah, kalau kemudian N-nya kalau N-nya adalah W, ya betul, hasilnya M aksen sama dengan, jika N sama dengan W, maka kita dapatkan M aksen sama dengan betul. Tapi jika N sama dengan ini, MA plus W, maka massa yang kita lihat di timbangan kita pasti bertambah. Jadi kalau nanti teman-teman nimbang di lift, nimbang berat badan di lift, maka massa teman-teman akan bertambah. Kalau beratnya 60, pasti dia akan naik lebih dari. Teman-teman bisa hitung sendiri dari sini, misalnya percepatannya dimasukkan sama dengan 2, atau saya tulis saja ya, misalnya kita ambil kecepatan sama dengan 2 meter kuadrat. Maka gaya normalnya itu 60 dikalikan 2 ditambah 10. Jadi hasilnya adalah 720 Newton. Oke, ini adalah gaya normalnya. Nah, kalau kita bagi nih gaya normal ini dengan cari M aksen, itu adalah M dibagi dengan G, maka kita dapatkan 720 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 72 kg. Jadi teman-teman punya massa 60 kg dan yang terhitung di timbangan adalah 72 kg. Kalau lift itu bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Semakin cepat lift itu, ya akan semakin berat, ya tanda kutip ya, massa dari teman-teman. Jadi tergantung dari keadaan. Karena itu timbangan itu bukan suatu ukuran yang benar bagi kita ketika kita berada pada keadaan yang berat. Ya. Nah, hal yang lain bisa terjadi adalah lift itu turun, bukan lift itu naik. Nah, teman-teman bisa hitung bahwa kalau liftnya turun, yang didapatkan N-nya adalah M A N G minus M G minus atau M G minus. Ya, ini kalau turun ya. Kalau lift turun, ini yang teman-teman dapatkan. Nah, hal yang menarik adalah ketika turunnya itu sama dengan G. Jika A itu sama dengan G, jadi lift itu turunnya hanya sama dengan 10 meter per second kuadrat, sama persis dengan G-nya, ya. Maka N itu nanti sama dengan 0. Apa sih maksudnya N sama dengan 0? Artinya teman-teman melayang. Tidak menyentuh timbangan, tidak menyentuh lantai. Ya.
Ini terjadi ketika percepatannya sama dengan G. Oke. Ya, kapan terjadi percepatan turun itu sama dengan G? Ya, kalau liftnya jatuh bebas. Jadi kalau misalnya lift itu kan ditarik dengan tali, ya di sini ditarik dengan tali. Jika talinya putus, maka lift itu pasti dipercepat dengan percepatan gravitasi. Jadi A-nya itu sama dengan G, sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi ketika teman-teman ada dalam lift yang sedang jatuh bebas, teman-teman akan melayang, teman-teman akan terbang di situ. Nah, kalau itu terjadi sama teman-teman, itu ya artinya teman-teman sudah siap-siap akan ya kalau jatuh dari lantai 20 ya saya nggak bisa yakin teman-teman bisa selamat. Jadi kalau tiba-tiba di lantai ke-20 tiba-tiba teman-teman merasakan melayang secara tiba-tiba, nah bagaimana gitu, tiba-tiba makin lama gerakannya teman-teman makin melayang, maka sebenarnya teman-teman sedang jatuh bebas pada saat itu. Dan itu tanda-tanda siap-siap akan tidak selamat. Oke, jadi nah bagaimana contohnya ya kalau misalnya sekarang A-nya sama dengan 2 meter per second, tapi ini lift turun ya, turun. Sekarang kalau A sama dengan 2 meter kuadrat, nah yang kita dapatkan N-nya sama dengan M dikalikan 10 minus 2 tadi, jadi 60 dikalikan 8, hasilnya adalah 480 Newton. Kalau kita mau hitung berat kita, ya timbangan pada saat liftnya turun, maka kita dapatkan 480 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 48 kg. Oke. Jadi kalau liftnya turun, teman-teman akan menghitung timbangan lebih ringan, ya 48 kilo. Sedangkan kalau teman-teman naik ke atas dengan timbangan, ya teman-teman akan beratnya 72 kg. Tapi sekali lagi, ini berat ini akan terlihat jika dipercepat, ya. Di sini juga ketika dia dipercepat turun ke bawah, ini dipercepat turun ke atas. Ini dipercepat turun ke bawah, ini dipercepat naik ke atas. Kalau liftnya sudah konstan, ya, bergerak dengan kecepatan konstan, maka tidak ada percepatan. Itu artinya berat kita sama aja. Lift itu naik, gitu ya. Lift itu naik, tapi naik dengan kecepatan konstan. Itu artinya hukum Newton yang pertama, ya sigma F sama dengan 0. Ya kalau teman-teman menghitung pada saat itu adalah beratnya teman-teman yang sebenarnya, ya. Massa dari teman-teman sebenarnya. Oke, itu adalah tentang gaya normal, ya, gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini unik karena kita akan punya dua jenis gaya gesek. Sebenarnya gaya gesek ini akan dibahas lebih dalam di bab selanjutnya di buku ini, ya, tapi saya akan bahas di sini. Jadi ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek ketika benda itu masih belum bergerak. Kita nih misalnya mau mendorong sebuah benda yang ada di bawah. Jadi gaya gesek itu harus selalu ada permukaan. Karena itu ya harus bergesek ya dengan sesuatu. Nah, ketika kita dorong benda ini dengan sebuah gaya F, misalnya
kita akan selalu punya gaya gesek. Kalau dia belum bergerak, kita selalu mengasosiasikannya dengan gaya gesek statis. Nah, pada kasus ini, karena dia belum bergerak, maka sigma F selalu sama dengan 0. Ya, karena dia belum bergerak. Otomatis ada dua buah gaya di sini, gaya F dan gaya Fs, gaya dorongnya ya, dan gaya geseknya ke sana. Ini masih diam ya, jadi gaya gesek ini menjaga atau menahan dorongan dari gaya F. Sehingga kita bisa tulis F dikurangi Fs, gaya gesek statis, itu sama dengan 0. Otomatis kita dapatkan bahwa gaya gesek statisnya sama dengan F. Gaya gesek statisnya sama dengan F. Ya, sama dengan gaya dorongnya. Nah, tetapi pada suatu titik ketika kita memperbesar terus gayanya, jadi gaya ini kita akan dorong sampai sekuat-kuatnya hingga benda ini bergerak. Nah, ketika benda itu mulai akan bergerak, maka gaya gesek statisnya ini sudah hilang. Ya, gaya gesek statisnya ini sudah berubah menjadi gaya gesek kinetis. Nah, karena itu pasti ada yang disebut sebagai gaya gesek statis maksimum. Nah, berapa sih gaya gesek statis maksimum? Gaya gesek statis maksimum yaitu pada saat dia tepat saat akan bergerak itu adalah mu s. S itu adalah koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normalnya. Dan hati-hati teman-teman, gaya normal ini, gaya gesek koefisien gesek statis ini mu s itu tergantung dari permukaannya, ya, itu tergantung dari jenis bendanya, permukaannya seperti apa. Tapi gaya normal ini bergantung dari sistemnya, ya, apakah dia miring, tegak lurus, atau ada gaya-gaya lain yang terjadi. Jadi hati-hati untuk menghitung gaya gesek statis maksimum. Dan ini adalah menjadi batas atas dari gaya gesek statis. Ya. Jadi kalau gaya dorongnya ini sudah melebihi gaya gesek statis maksimum, ya, maka benda ini akan mulai bergerak. Dan nanti digantikan dengan gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis, kinetic frictional force. Gaya gesek kinetis itu kalau benda sudah bergerak, ya. Jadi misalnya ini, terus dorong dengan F. Di sini ada F. Nah, di sini kasusnya bendanya sudah bergerak dengan percepatan A. Maka kita nulisnya sigma F bukan lagi sama dengan 0 sekarang karena dia sudah bergerak dengan percepatan A. Maka kita tulisnya adalah F minus FK sama dengan FK. Kenapa F-nya yang positif, FK-nya yang negatif? Karena arah percepatannya ke sana. Ya. Kita bisa tuliskan F minus FK sama dengan. Nah, FK itu sama dengan apa? Nah, koefisien gesek kinetis dikalikan gaya normal. Sekali lagi hati-hati untuk menentukan gaya normalnya, ya. Nah, di sini di dalam ini ada microscopic view. Ini nanti terkait dengan bagaimana sih gaya gesek itu bisa muncul. Ini masih sesuatu yang sangat-sangat diteliti, hanya cepat. Karena itu hubungannya dengan gaya antar atom, ya, gaya Coulomb atom, dan itu sesuatu yang sangat rumit sebenarnya. Gimana gaya gesek ini bisa muncul?
walaupun kita bisa hitung koefisiennya dengan melakukan percobaan mekanis, tapi detail di dalam gambaran mikroskopiknya antar atom itu masih sesuatu yang sampai sekarang jadi penelitian. Nah, ini yang tadi saya bilang Fx maksimum adalah Ns dibandingkan G normal ya. Oke. Nah, gaya gesek juga selain yang ada persentuhan dengan di permukaan padat gitu ya, atau meja atau dengan benda lain gitu, ada juga gaya gesek yang hubungannya dengan fluida. Di fluida itu contohnya udara ini adalah fluida, air itu juga adalah fluida, contoh fluida. Di satu sisi kita bisa melihat pergerakan dari elektron itu juga seperti fluida. Memang ya banyak sekali pergerakan arus ya, arus listrik itu ada elektron itu juga seperti itu. Nah, kita akan menghitung yang disebut sebagai drag force. Drag force itu ya tadi itu seperti gesekan juga ya, kayak gesek juga. Besarnya seperti ini. D sama dengan setengah C rho. C itu suatu konstanta disebut sebagai drag coefficient. Rho itu adalah rapat massa. Ingat ya, rapat massa itu adalah massa per volume. A itu adalah luas permukaan dari benda itu, dan V adalah kecepatan dari benda itu. Nah, maka kita akan dapatkan berapa besar gayanya. Ini gaya ya, D itu gaya. Gaya apa ya? Ya sebenarnya kayak gesek juga sih, gesek di dalam fluid ya. Nah, kalau kita misalnya ini contohnya ya, sebuah benda jatuh ya, falls from rest to air, ini di udara, dia akan mengalami gaya drag force ya, gaya drag itu sebagai tarik yang arahnya ke atas. Ya, karena jatuhnya ke bawah, maka drag force itu juga contoh dari gaya gesek, itu arahnya berlawanan. Maka kita bisa tuliskan bahwa D minus Fg sama dengan MA. Maka kita akan dapatkan rumus ini. Nah, kalau misalnya benda itu nanti percepatannya 0, jadi misalnya gitu ya, ada gaya gravitasi arahnya ke bawah, ini karena gaya berat, ya. Terus ada drag force tadi arah ke atas. Kalau dia kemudian tidak jatuh bebas, artinya kemudian dia bergerak dengan kecepatan konstan, A sama dengan 0 atau V konstan, ya, bergerak dengan kecepatan konstan, dia tetap turun, tapi turunnya dengan kecepatan konstan misalnya. Maka kita pakai hukum Newton pertama, D dikurangi W itu sama dengan 0 V, dan kita dapatkan D sama dengan W. Nah, kita tahu tadi rumus D itu adalah ini ya, dan rumus Fg itu adalah gaya berat misalnya, itu M dikalikan G. Maka kita bisa dapatkan rumusnya ini. Oh sorry, ini Fg-nya masih ditulis sama ya, tidak berubah. Kalau Fg-nya itu Mg, nanti Fg-nya di sini diganti Mg ya. Nah, ini Vt ini disebut sebagai kecepatan terminal. Kecepatan terminal hanya terjadi ketika A-nya sama dengan 0.
pada saat benda itu yang ada di dalam fluida tadi ini, itu dia bergerak dengan kecepatan konstan. Tidak lagi dipercepat turun ke bawah, tapi bergerak dengan kecepatan. Maka kita dapatkan V terminal, V akhir. Terminal itu ya V terminal aja lah. Kecepatan terminal. Kalau di drag force, misalnya seperti nah, di sini kita bisa lihat kasus untuk kucing. Ketika kucing jatuh, dia memperbesar luas penampangnya, A-nya, maka kemudian drag force-nya menjadi lebih besar daripada gaya gravitasinya, gaya beratnya. Karena itu dia makin melambat gerakan. Ya, makin melambat. Tapi nanti ketika gaya gravitasinya lebih besar daripada drag force-nya, maka dia akan dipercepat. Nah, kalau si kucing tetap bisa mempertahankan drag force dan gaya gravitasi atau gaya beratnya tetap sama, seimbang, maka dia akan bergerak dengan kecepatan konstan. Turun ke bawah tapi kecepatan itu biasanya kita bisa dipakai di skydiving kayak gini. Jadi kalau mereka memperbesar luas penampang dari objek yang di udara ya, di dunia itu, maka dia akan bergerak melambat. Tapi kalau dia sendiri-sendiri, maka luas penampangnya nanti akan kecil, ya, dan itu akan mempercepat dia jatuh. Makanya buat yang secara grup lebih baik, kemungkinan untuk jatuh dengan sangat cepat itu lebih rendah, ya. Apalagi kalau dia memperluas penampang dari sentuhan dari gaya gesek dari drag force. Nah, ini contoh, teman-teman bisa lihat contohnya untuk raindrop, bekas hujan. Ya, oke, ini untuk yang lain ya. Oke, itu adalah gaya gesek. Kita kembali. Sekarang setelah kita belajar gaya gesek, kita akan masuk ke gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali di sini seperti yang teman-teman lihat itu muncul karena kita mengikatkan sesuatu ya, tali atau kabel atau apapun ke suatu benda. Nah, kemudian kita tarik. Ketika kita tarik, tarikan kita akan membuat jadi ada semacam tegangan tali muncul ke arah sana, dan tegangan tali juga muncul dari tangan kita ke arah benda itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kalau kita tarik langsung, kalau kita tarik dengan menggunakan katrol, jadi seperti ini ada tegangan tali arahnya ke sana, ya. Dari benda itu mengarah ke luar dan dari tangan kita mengarah ke dalam. Sama kalau di sini juga sama, dari benda itu ada tegangan tali arahnya keluar dan dari tangan kita arahnya masuk, ya. Nah, itu adalah tegangan tali. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mengaplikasikan contoh-contoh dari gaya-gaya itu dengan menggunakan diagram. Oh, ini ada sedikit tentang hukum dan ketiga melewati. Oke, kita coba diagram vibrasinya.
ini contoh yang menarik di problem 17 Newton. Di sini kita bisa lihat ada tegangan tali, tapi di sini frictionless ya, frictionless. Jadi kita pakai gaya gesek. Sebenarnya menarik kalau ditambahin gaya gesek, jadi kita bisa aplikasikan hampir semua ya gaya-gaya yang tadi kita pelajari. Oke, nggak apa-apa. Kita akan gambarkan diagram bebasnya seperti apa. Yang pertama, jelas kita punya gaya berat, arahnya adalah ke bawah berat, dan kita punya gaya normal, hanya miring tegak lurus dengan permukaan sentuh, ini permukaan sentuh. Oke, dan kita punya tegangan tali, lihat arahnya keluar, arah talinya itu tali. Dan sekarang ini kita punya tiga gaya, tapi tiga gaya ini dan yang terpenting adalah benda ini diam ya, tidak ada gerakan, artinya seimbang, sigma F sama dengan 0. Oke, itu kita harus paham dulu ya. Kalau tidak ya nanti salah semua. Di sini teman-teman mengerjakan sigma F sama dengan MA, ya itu langsung saya salahkan di awal. Ini bendanya diam. Jadi bagaimana cara menghitung sigma F-nya? Kalau kita punya yang tidak searah seperti ini, kita harus proyeksikan dulu. Ya, yang pertama kita proyeksikan yang B. Cara mudah adalah kita proyeksikan B. Ya, kita bikin di sini. Ini seperti yang tadi, ini namanya adalah W cos theta. Oke. Adalah B sin theta. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat arah N itu sejajar berlawanan arah dengan W cos theta. Arah W sin theta itu berlawanan arah dengan T. Nah, dari sini kita bisa hitung nih semuanya ya. Jadi untuk yang arah N dan W cos theta dulu, kita bisa hitung N dikurangi W cos theta ini sama dengan 0 ya. Itu kita hitung dulu yang ini. Jadi kita dapatkan V normalnya sama dengan V cos theta. Oke, selesai. Terus untuk yang arah sini kita punya T T dikurangi V sin theta sama dengan 0. T sama dengan V sin ya, kita dapatkan. Nah, pertanyaan pertama, find the tension in the core. Jadi ditanyakan berapa tegangan talinya, maka kita bisa hitung T sama dengan W sin theta. Theta-nya 30, B itu adalah berat, gaya berat, berarti M dikalikan G, berarti 85 dikalikan 8,5 dikalikan 10, ya 85. Sin 30 itu setengah, jadi kita dapatkan 42,5 T-nya. Nah, terus kalau gaya normalnya sama, tinggal di sini cos 30 setengah akar 3. Jadi berarti teman-teman dapatnya 42,5 akar 3. If the cord is cut, find the magnitude of the resulting acceleration. Nah, kalau sekarang kita potong talinya, maka apa yang terjadi? T-nya hilang, ya, T-nya hilang, dan yang kita dapatkan nanti hanya ada W sin theta sama dengan MA. Jadi sigma F-nya di sini, ya, di arah sini aja, karena arah sini dia tidak bergerak, dia hanya bergerak ke arah sini. Maka kita akan dapatkan sigma F sama dengan MA, dan sigma F-nya hanya W sin theta. Jadi
kalau ditanya percepatannya A sama dengan B sin theta per F. Jadi seperti tadi, berarti 42,5 dibagi dengan 8,5. Ya. Oke. Ya, saya pikir itu hasilnya. Ya, teman-teman bisa mainkan lagi dengan yang lainnya. Kalau di sini ditambahkan friction, ditambahkan gaya gesek, itu tarik lagi dan lebih variatif lagi. Nanti tidak akan semudah yang ini ya, karena nanti akan muncul yang pertama yang di sini. Ya, di arah sini nanti akan ada gaya gesek arah ke sana. Berarti nanti T plus gaya gesek minus W sin theta sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, gaya geseknya hitungnya gimana? Pakai mu S, karena ini belum bergerak ya. Berarti mu S dikalikan N. Nah, N-nya dapat dari mana? N-nya sama dengan V. Jadi sangat nyambung-nyambung. Kita coba lihat contoh yang lain. Nah, ini yang sederhana aja ya. Kita lihat gambar 5.40 untuk problem 34. Sebuah massa dari kerat ya. Itu ya kerat. Ya, kerat itu kayak box dari kayu. Masanya 100 kg. Dia didorong. Ini sekali lagi kecepatannya jadi constant speed up ya. Speed up itu berarti ada percepatan konstan, bukan kecepatan ya, percepatannya konstan, jadi ada percepatan ini, tapi didorong oleh gaya horizontal arahnya ke sana. F berapakah besar dari gaya F? Nah, oh sorry, ini sepertinya speed up-nya yang constant speed up itu kecepatannya konstan ya. Karena di sini kalau kita bilang ini ada percepatan, maka kita tidak bisa, maka kita harus memasukkan nilai percepatannya berapa. Itu tidak ada. Jadi saya pikir ini kecepatan konstan. Ya. Nah, kalau kecepatannya konstan, kita akan pakai sigma f sama dengan 0. Tapi ya seperti yang tadi kita tahu bahwa sebentar ya teman-teman, ada telepon dari Pak Dekan.
Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada telepon penting dari Pak Dekan. Saya lanjutkan lagi. Ups. Ya, kita punya G-berat di sini, dan kita punya F. Nah, kita juga masih punya G normal. Ini, jangan lupa. Nah, karena itu sekarang kita akan coba proyeksikan GG. Nah, kita akan proyeksikan gayanya ke sini untuk gaya berat. Kita punya W cos theta. Kita proyeksikan ke sini untuk gaya berat ada W sin theta. Nah, tetapi F ini masih belum diproyeksikan. N dan W cos theta sudah sejajar, sudah sejajar. Tapi yang F ini belum. Nah, caranya kita kemudian kita proyeksikan ke sana, kita akan dapatkan ini berarti delta theta, ini berarti F cos theta. Dan yang di sini nanti kita punya lagi satu lagi namanya F sin theta. Nah, karena kita punya sigma F semua ya, itu sama dengan 0. Jadi yang kita dapatkan, kita akan dapatkan W sin theta. Saya tulis seperti ini. Ya, di sini nanti F cos theta sama dengan W sin theta ya. Ya, tidak bisa. Ya, mohon maaf ya, ini agak kesusahan saya memindahkannya, jadi mungkin saya gambar aja dari sini. Saya coba ulangi gambarnya. Sudah peta, kita punya box di sini, dorong dengan gaya F ke sana, dan kemudian dia punya gaya berat di sini, F, dan kita punya gaya normal. Oke, saya proyeksi gaya untuk B di sini, ini adalah B cos theta. Dan ini adalah W sin theta. Oke. Nah, proyeksi gaya untuk yang F itu adalah di sini. Itu adalah F cos theta. Terus ada gaya lagi di sini, namanya F sin. Nah, jadi kita akan punya nanti yang N itu ini sigma F sama dengan 0. Kita akan punya N minus W cos theta minus F sin theta sama dengan 0. Jadi gaya normalnya kita W cos theta plus F sin. Nah, yang satunya kita masukkan juga sigma F sama dengan 0. Ya, kita akan punya W sin theta minus F cos theta sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan W sin theta sama dengan F cos theta. Nah, untuk mengetahui F-nya berapa,
kita cukup sepertinya hanya menggunakan yang ini aja ya. Kita cukup pakai yang ini. Jadi kita tidak perlu susah-susah. Kita dapatkan bahwa F itu sama dengan B sin theta per cos theta itu sama dengan B A. Nah, mari kita lihat theta-nya adalah 30, B-nya adalah 1000 ya, karena 100 kita bisa dapatkan hasilnya 1000 kalikan tan 30 sepertinya sin sepertiga tertiga, jadi saya dapatkan 1000 per 3 ya, itu adalah gaya dorongnya ya. Oke. Nah, teman-teman bisa bermain lebih banyak dengan ini. Nah, ini contohnya ya, kalau teman-teman pakai gaya ini nanti mungkin ada gaya gesek. Oh, ini masih frictionless. Ini karena di sini tidak pakai belum dijelaskan tentang friksi ya. Tapi silakan teman-teman bisa bermain dengan ini ya, dengan tension juga. Nah, kita lihat untuk problem 50 untuk menarik. Di sini kita nanti akan punya tegangan tali di sana, juga ada tegangan tali. Di sini masing-masing akan ada tegangan tali. Ya, kita bisa namakan ini T1, T1, ya, di sini T2, T2. Nah, selain itu kita juga punya ada gaya berat. Ini ada gaya berat B. Kita namakan apa ya? BA ya. Ini ada WA. Di sini kita punya WB. Kita punya WC. Oke, dan ada juga tegangan gaya normal N. Nah, kalau kita melihat bahwa benda ini turun ke bawah, kita A. Nah, yang akan kita lakukan, kita harus potong-potong dulu ya. Jadi kita potong yang ya. Nah, di sini kita punya gaya yang bekerja di benda C ini ada dua, yaitu T2 dan WC. Nah, gerakan dari benda ini adalah ke bawah. Jadi kita bisa punya sigma F sama dengan MC, karena ini benda C, dikalikan A. Karena geraknya semua benda ini adalah percepatan. Sigma F-nya sama dengan apa? Sama dengan WC dikurangi T2 sama dengan MC. Oke, itu untuk benda ya.
sigma F sama dengan NB, yang B dikalikan A. Sigma F-nya apa? Di sini sekarang kita ada 3 buah gaya. Ada T1, ada T2, ada WB. Karena geraknya ke bawah, maka yang positif adalah T2 dan WB. Kita tuliskan T2 plus WB minus T1 sama dengan NB kalikan. Oke, ini adalah yang kedua. Yang pertama, kedua, terus yang terakhir. Oke, di sini memang ada gaya yang arahnya ke sana, ya, arahnya ke sana. Tapi percepatannya itu, kalau kita lihat, ya ini geraknya ke sana, ya. Nah, kalau ini frictionless, teman-teman tidak harus memikirkan yang ini, ya, arah tegak lurusnya tidak perlu. Jadi kita hanya perlu memikirkan nanti yang T1-nya. Nah, untuk arah yang ke sana, kita punya sigma F sama dengan M1 dikalikan A. Dan sigma F-nya hanya ada T1 aja. Terus, jadi, apa yang kita dapat sekarang? Ya, kita bisa tuliskan T2-nya. T2 kita bisa tuliskan sama dengan MC kita bisa tuliskan BC dikurangi MC dikalikan A. Oke, terus kita punya T1, kita punya T2. Oke, kita udah dapat semua. Kita punya T1, kita punya T2. Nah, terus kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Kalau kita masukkan semuanya, ini masukkan ke sini, maka hasilnya akan dapatkan T2. Oh, T2-nya kita tadi ya. T2-nya berarti BC minus MC dikalikan A. Terus ditambah dengan BB dikurangi dengan P1. P1-nya adalah 1 dikalikan A. Dan MB. Jadi di sini kita bisa tuliskan, kita gabungkan yang ada A-nya semua, dan kita akan dapatkan BC ditambah BB sama dengan ini ada MC. Oh, ini bukan M1 ya, ini MA. Ini kan tidak A. Oke, jadi saya akan tuliskan ini ada MA ditambah MB ditambah B. Ini total semua A kita dapat percepatan dengan itu MA BC plus BB bagi dengan MA plus BB plus B. Ini adalah ya. Oke, ini adalah soalnya dari soalnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Sekarang kita akan coba untuk bahas, oh ya, mungkin tambahan buat teman-teman. Sebenarnya kalau kita pakai logika, kita bisa lihat ya, misalnya seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan cara ini boleh, ini nggak masalah, dan ini cara yang paling apa ya, prosedural. Kadang kalau kita pakai cara cepat, kita kebingungan karena soal bisa berubah-ubah. Tapi kalau teman-teman paham aturannya, prosedur seperti ini, mau kita soal seperti apapun, teman bisa ladin, bisa mengerjakan. Nah, kalau dengan logika atau cara cepatnya, ya teman-teman bisa lihat bahwa si benda A ini dia ditarik oleh dua benda B. Jadi yang menarik itu adalah dua buah benda ini yang memberikan gayanya. Terus gayanya sebesar apa? Gayanya adalah total dari gaya berat B dan gaya berat C. Jadi kita jumlahkan aja dua buah gaya berat B. Nah, gaya berat B, gaya berat C. Terus dibagi dengan semua masanya. Kan rumus percepatan adalah sigma F sama dengan MA. Nah, M-nya adalah M total, sigma F-nya adalah gaya yang menarik dia, yang menarik sistem ini. Gaya yang menarik sistem ini adalah gaya berat B dan gaya berat C. Ya, gaya berat B dan gaya berat C. Terus M-nya adalah M total. MA plus B. Maka kita dapat M. Oke. Nanti bentuk soalnya bisa macam-macam dan saya dorong teman-teman untuk mengerjakan model yang miring. Ini kan masih tegak lurus ya. Dorong nah seperti ini contohnya problem 50 silakan teman-teman buat latihan. Ini menarik juga buat. Oke. Nah ini juga 64 kalau yang sangat lebih. Ini ada tambahan gaya F. Ya, ini mungkin agak lebih susah karena dia ini ya. Apa namanya? Ini 3. Oke. Ini juga ada. Nah ini frictionless juga ya. Silakan teman-teman bermain di sini banyak sekali ya. Saya agak susah waktunya kalau harus mengerjakan semua banyak sekali ya. Nah sekarang kita coba ketika kita ada gesek seperti apa. Kita contoh terakhir untuk kita selesaikan. Mungkin kita lihat yang contoh kita lihat yang nomor 19 ini cukup menarik. 16 juga bisa, tapi saya ambil yang agak sedikit ekstrim, agak sedikit beda karena yang miring tadi itu udah belajar, jadi kita coba yang lurus ini. Nah di sini ada sebuah gaya yang menekan lock itu ke dinding, gayanya horizontal, dan dinding itu juga punya gaya gesek, karena dia punya gaya berat setengah, kita harus tahu gaya berat, dan ada gaya normal pasti, nah, tekan, dia pasti mengalami gaya normal, dan ada juga gaya gesek.
ini kasusnya, oke, pertanyaannya apakah will the block move, apakah balok ini akan bergerak? Kita lihat dulu ya, koefisien gesek statisnya adalah 0, di Fs maksimumnya kita harus hitung dulu Fs maksimum. Kalau melihat dia bergerak atau tidak, kita harus cari maksimum. Ini adalah mu s dikalikan dengan n. Kalau ini G normalnya. Nah, terus G normalnya berapa? Kita lihat di arah X ini. Karena di arah X ini tidak ada pergerakan, maka kita tahu G normalnya sama dengan gaya dorong ini, gaya tekan ke arah horizontal. Jadi untuk kasus ini kita akan dapatkan bahwa N sama dengan F. Jadi dari sini kita dapatkan Fs maksimum sama dengan Ms dikalikan F. F-nya berapa? F-nya adalah 12 Newton, 12 Newton horizontal force. Jadi sama 12 Newton. Ya, kita tulis mu s-nya berarti 0,6 dikalikan 12. Ini hasilnya adalah 7,2 Newton. Fs maksimumnya. Oke. Nah, itu Fs maksimumnya. Sekarang kita lihat ini Fs. Kita lihat W-nya berapa? Karena kalau kita mau lihat dia turun atau enggak, kita harus lihat W-nya dan Fs-nya lebih besar yang mana. Nah, W-nya itu adalah a block with weighing 5.0 Newton. Jadi berat dari baloknya adalah 5 Newton. Sedangkan gaya gesek maksimumnya adalah 7,2 Newton. Jadi pada kasus ini kita akan punya bahwa W-nya kurang dari Fs maksimum. Otomatis bendanya tidak. Karena Fs maksimumnya lebih besar daripada W-nya. Ya. Akankah balok itu bergerak? Jawabannya tidak. Dalam unit vector, pastinya what is the force of the block from flow? Force of gaya normal ya. Gaya apakah yang what is the force of the block? Di gaya normal sih. Jawabannya adalah yang B ini adalah gaya normal, arahnya X negatif. Besarnya gaya normalnya adalah minus 12 ya, misalnya arahnya minus 12 dan arahnya minus X. Itu contohnya ya. Ini yang agak lebih ribet, ini juga menarik. Silahkan teman-teman, saya coba kerjakan yang di sini, yang nomor 24. Di sini ada 3, ini artinya ada macam-macam di sini ya. Koefisien gesek statis antara balok dengan meja. Nanti di sini ada gaya gesek Fs yang besarnya adalah Ms yang saya ganti aja di sini.
di sini sudutnya adalah theta. Anggap ini A ya. A, kita B. Kita punya gaya gesek di sini. S. Kita punya gaya berat di sini. DD. Kita punya gaya berat di sini. BA. Kita punya gaya normal di sini. NA. Kita punya tegangan tali. B. Terus di sini nanti ada tegangan tali juga. Tegangan magnetnya 1. Nanti ada tegangan tali juga. Tegangan magnetnya 2. Di sini ada tegangan tali juga. Tegangan magnetnya 2. Nah, kita akan potong-potong seperti tadi. Kita potong dulu. Ini bendanya tidak bergerak ya. Jadi untuk benda yang pertama, benda yang A, kita akan punya sigma F. Kita akan punya sigma F sama dengan MA sama dengan 0. Dia tidak 0. Dan gaya-gayanya yang pertama kita punya yang kesini dulu, yang searah sini. Kita akan punya T1 minus Fs sama dengan yang pertama. Yang kedua kita punya BA dikurangi NA. Ini yang dari sini kita akan dapatkan NA sama dengan BA. Ini kita akan dapatkan T1 S. Nah, terus kamu sama S dan find the maximum weight of block A for which the system will be stationary. Jadi nanti sistem itu akan berada pada kondisi Fs maksimum karena dia tepat saat akan bergerak. Ya, kita namakan. Nah, kita masukkan. Ingat Fs maksimum rumusnya adalah Bs dikalikan NA. Nah, NA kita itu adalah sama dengan T1. Oke, jadi kita sudah dapatkan untuk T1. Nah, tegangan tali pertama kita sudah dapat. Nah, kita sekarang cari untuk yang kedua. Kita punya BB karena dia sigma F sama dengan 0 juga ya. BB kurangi B2. Jadi kita akan dapatkan bahwa B2 Nah, yang terakhir kita akan ambil yang nah ini agak sedikit unik karena kita perlu proyeksikan P3-nya akan sana. Oke. Yang di sini nanti kita akan dapatkan P3
ya sin sin beta, dan yang di sini D3 cos E. Nah, dari yang sini kita akan bisa dapatkan bahwa yang pertama ya, sigma F sama dengan 0, yaitu T1, langsung aja ya, T1 sama dengan T3 cos theta. Dan satu lagi, sigma F sama dengan 0 juga, yaitu T2 sama dengan T3 sin. Oke, kita sudah punya beberapa persamaan. Kita punya ini, kita punya ini, nah, sepertinya pertanyaannya adalah mencari P3, karena P2 sudah diketahui, kemudian P1 sudah diketahui sama dengan US. A ini sudah diketahui semua nilainya. Nah, yang belum diketahui hanya P3. Jadi sepertinya pertanyaannya adalah mencari P3. Maximum rate of block A for which maksudnya adalah berat benda A. Mari kita lihat, kita hitung dari berat benda A. Berat benda A berarti yang tidak diketahui itu WA. Nah, kita bisa cari dari sini. Kita ambil persamaan T1 dan T2. Kita bagi aja T1 per T2. T2 per T1. Ini hasilnya adalah T3 sin theta bagi orang. Ya. Dan T2 teman-teman sudah dapatkan, itu hasilnya T. T1 nya adalah US dibandingkan T1. Kita dapatkan sama dengan A. In per cos. Nah, pertanyaannya adalah WA ya, berat benda. Jadi berat benda sama dengan MB bagi kita masukkan nilai-nilainya. Berat benda B adalah 711, koefisien geseknya adalah 0,25, ketanya adalah 30. Oke, IBB nya adalah 7 1 dibagi BS adalah 30. Jadi 711 dikalikan 4 ada 2844 dan 30 itu adalah sepertiga. Jadi ya, 2844 Newton. Itu adalah berat dari benda A. Oh, saya kebalik ya. Karena saya nulis benda A dan benda B-nya kebalik. Benda A itu yang di sini, benda B yang di sini.
Oke, jadi ini harusnya benda yang dicari benda B. Kalau dalam kasus saya yang dicari benda B. Maaf ya. Kita hapus. Jadi ya B tinggal tulis saja ya. Kemudian S BA kita satu jadikan peta sepertiga ya. Ini teman-teman bisa pilih saya ke kalkulator aja ya untuk bisa dapatkan hasil. Oke, kira-kira gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah tutup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya pikir kuliah kita sampai di sini dulu. Ini berarti kuliah terakhir untuk yang masih grafik, yang bagian fisikanya ya. Dan habis itu